Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Alfian Gilang. Dan di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial tentang pembuatan dan juga penggunaan media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran kali ini saya akan membuat media pembelajaran tentang teks deskripsi. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk pembuatan dari media ini? Yuk simak video ini. Langkah yang pertama yaitu kita siapkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, yang pertama, untuk membuat sebuah media kita harus tahu apa, untuk siapa media ini akan ditujukan. Nah, oleh karena itu di sini saya akan mencoba membuat media untuk kelas 7 SMP, yaitu mengenai teks deskripsi. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan KD yang akan kita gunakan sebagai dasar dalam pembuatan media. Nah, di sini saya mengambil KD 3.1 dan KD 3.2. KD itu saya dapatkan dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, di sini bisa dilihat salilannya. Kemudian untuk KD-nya ada di sebelah sini. Nah, ini dia. Baik. Nah, untuk kemudian adalah menentukan nama dari media ini. Nah, di sini saya menggunakan nama Wiyata Bahasa. Wiyata sendiri berarti pembelajaran. Gitu. Kemudian untuk platformnya saya menggunakan website Google Sites. Nah, dan di sini saya juga sudah menyusun kerangka di Google Sites itu nanti ada apa saja. Yang pertama ada halaman muka, kemudian KD, pengertian dan tujuan, unsur kebahasaan, contoh, kemudian yang terakhir ada kuis evaluasi. Nah, mungkin langsung saja ke tahap pembuatan. Untuk tadi adalah persiapan sebelum kita membuat. Ada beberapa yang harus dipersiapkan. Oh ya, di sini juga ada materi. Ini sudah saya siapkan. Kemudian link juga sudah saya siapkan. Link yang digunakan ini, kemudian materi-materinya ada di dalam modul yang sudah dibuat oleh teman-teman kelas PPSIF. Baik, yang selanjutnya adalah kita buka dulu browser untuk mengakses Google Site ya tentunya. Kemudian kita tinggal ketikkan site.google.com, kemudian enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tentunya teman-teman harus sudah login dulu ke dalam akun Google. Baik, selanjutnya adalah klik di bagian pojok kiri bawah ini, tanda plus untuk membuat situs baru. Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan mencoba menjelaskan dengan sederhana saja. Di bagian kanan ini terdapat beberapa option. Yang pertama sisipkan, kemudian halaman, dan tema. Nah, untuk tema sendiri, ini adalah tema yang menjadi tampilan dari situs website yang teman-teman buat atau akan digunakan. Bisa kita ganti warnanya, kemudian font, dan sebagainya. Seperti ini. Nah, gitu. Kemudian untuk halaman adalah jumlah halaman. Nantinya yang pertama ini halaman muka. Kemudian kita bisa tambahkan dengan cara mengeklik di bagian bawah ini, halaman baru. Nah, untuk namanya kita sesuaikan dengan yang tadi, seperti ini, KD, pengertian, dan sebagainya. Kita masukkan. Nah, maka akan muncul seperti ini, dan di bagian atas ini sudah muncul beberapa menu yang kita tuliskan tadi di bagian halaman. Nah, kemudian untuk sisipkan. Nah, sisipkan ini
bisa untuk memasukkan konten-konten yang akan digunakan dalam media ini. Yang pertama ada kotak teks. Nah, ini untuk memasukkan teks, kemudian gambar untuk memasukkan gambar, sematkan untuk memasukkan link, drive untuk memasukkan Google. Nah, dari sini ada template tata letak, bisa kita gunakan juga. Nah, untuk halaman muka ini saya hanya akan menamai dengan teks deskripsi. Nah, terus untuk tampilan ini dari font bisa diatur di bagian atasnya seperti dalam aplikasi Word gitu. Kemudian di sini bagian kiri atas bisa memasukkan nama situs atau juga beserta logonya. Di sini saya akan memasukkan nama Wiyata Bahasa sebagai nama dari media ini. Tuh. Kemudian untuk KD, nah di sini KD sudah bisa kita masukkan kotak teks di bawahnya. Nah, di sini tinggal masukkan KD yang sudah ada. Tinggal copy saja dari Word atau dari PDF, kemudian kita masukkan ke dalam situs ini. Kita juga bisa mengganti latar atau tema seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya pengertian dan sebagainya juga sama. Apabila ingin menggunakan template, bisa langsung klik di bagian ini. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini digunakan untuk memilih gambar, memasukkan gambar. Bisa kita klik pilih gambar. Nah, asiknya di sini adalah kita bisa memasukkan gambar melalui penelusuran Google secara langsung. Misalkan kita cari gambar gunung. Nah, maka akan langsung muncul di sini gambar-gambar gunung yang kemudian bisa langsung kita pilih saja. Kemudian langsung masuk disisipkan. Maka secara otomatis akan masuk ke dalam media yang kita gunakan. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini untuk memasukkan teks. Nah, teks ini adalah teks yang digunakan atau materi-materi, bisa secara singkat saja karena nantinya modul ini atau materi yang lengkap ini juga akan disertakan ke dalam media. Caranya yaitu di copy, kemudian langsung masukkan. Nah, ini kan terlalu besar, bisa kita atur ukurannya, jenis fontnya, dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nah, hal yang sama juga berlaku bagi kolom-kolom selanjutnya, termasuk yang unsur kebahasaan. Nanti di bagian bawah juga bisa ditambahkan dengan template ataupun langsung kotak teks dan sebagainya. Nah, kemudian untuk contoh, karena di sini saya menggunakan video pembacaan yang diakses dari YouTube, maka saya akan memasukkan link YouTube. Nah, dengan cara scroll ke bawah di bagian sisipkan tadi, ini ada pilihan YouTube, bisa langsung diklik. Nah, di sini memasukkan link YouTube. Nah, saya tadi sudah menyiapkan linknya. Ini dia. Nah, kemudian langsung memasukkan, kemudian search atau telusuri. Nah, jika sudah ketemu langsung klik dan pilih. Maka akan tampil di dalam situs ini. Kemudian bisa juga ditambahkan kotak teks di bagian kanannya. Ini bisa berisi instruksi bagi siswa. Seperti itu. Kemudian untuk kuis, di sini kuis dan penugasan ya, bisa diedit juga ini. Bisa memasukkan mungkin menggunakan template lagi seperti ini. Kita pakai template yang berbeda. Nah, di sini bisa memasukkan link dengan klik sematkan. Link yang kita gunakan di sini adalah link Quizizz. Saya juga sudah menggunakan link Quizizz di sini, menyiapkan, kemudian langsung dimasukkan saja.
Nah, maka akan secara otomatis terakses seperti ini dan bisa kita pilih mau pakai yang kanan atau kiri untuk tampilannya. Kemudian klik sisipkan. Nah, akan muncul seperti ini ya. Di sini bisa ditambahkan gambar seperti tadi untuk sebagai penambah estetika di dalam situs ini atau media ini. Nah, untuk tata letaknya juga bisa diatur seperti ini, digeser-geser saja. Di bagian ini juga bisa diberikan instruksi lagi, nanti tergantung kebutuhan saja gitu. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan lagi. Nah, di sini adalah kuis evaluasi tadi dan penugasan. Untuk penugasan saya juga sudah membuatkan link. Baik, di sini saya copy dulu. Nah, bisa langsung memasukkan juga linknya seperti ini, kemudian klik enter sampai ada tanda garis bawah di bawahnya. Oke, di sini juga instruksi siswa. Kemudian untuk bagian ini bisa dimasukkan gambar ataupun YouTube dan sebagainya, bisa peta atau kalender, misal kalender. Ini ke kalender ya. Baik, seperti itu. Nah, setelah semuanya jadi, ini juga masih bisa diubah-ubah sebenarnya. Untuk tampilannya, misalkan header, ini bisa dibuat seperti ini. Nah, nanti tergantung kreativitas teman-teman saja untuk lebih mengeksplor dari media atau situs ini. Apabila semuanya sudah selesai untuk pengeditannya, jangan lupa untuk klik publikasikan. Publikasikan di bagian kanan atas. Nah, di sini untuk penamaannya apa, bisa misalkan di sini Wiyata Bahasa, langsung klik publikasikan. Baik, situs Anda berhasil dipublikasikan. Kemudian untuk mengaksesnya bisa klik link ini. Kita coba. Nah, nanti tampilannya seperti ini, tampilan bagi yang mengakses, bisa siswa, bisa guru lain, atau teman-teman semua. Seperti ini. Nah, begitu. Untuk kuis, untuk pembuatan kuis sendiri nanti akan saya buatkan di video lain agar lebih terfokus untuk pembuatannya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan dari media pembelajaran menggunakan sites.google.com. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke video penggunaan dari media ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari media pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Langkah yang pertama adalah kita buka dulu web browser untuk mengakses link yang nantinya diberikan oleh guru. Kemudian pastikan sudah terhubung ke akses internet. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masukkan link yang sudah diberikan guru ke dalam kolom address bar, kemudian enter. Nah, maka akan muncul sebuah website yang memuat tentang media pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Nah, di sini media pembelajarannya adalah tentang teks deskripsi. Untuk nama medianya sendiri adalah Wiyata Bahasa. Wiyata sendiri artinya pembelajaran. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa menu yang bisa teman-teman pilih nantinya.
Yang pertama ada beranda. Beranda ini adalah halaman awal. Kemudian yang kedua ada KD, kompetensi dasar. Nah, di sini saya mengambil KD 3.1 dan 3.2. 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, kemudian di sini di bagian bawah saya juga memasukkan sebuah kutipan quotes dari Imam Syafi'i. Bisa teman-teman baca juga. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah pengertian dan tujuan. Nah, di sini ada pengertian dan tujuan dari teks deskripsi. Nanti teman-teman bisa juga membacanya sendiri. Kemudian ada unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini memuat beberapa unsur kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi, antara lain kata umum atau kata khusus, kalimat terperinci, kemudian ada serapan panca indera, kata keimbuhan, kata hubung, dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman juga bisa baca materi ini di media yang sudah diberikan oleh guru nantinya. Kemudian menu yang selanjutnya adalah contoh. Nah, contoh di sini adalah contoh tentang pembacaan teks deskripsi. Jadi di sini nanti teman-teman bisa mencermati pembacaan ini agar nanti bisa menjawab kuis yang akan diberikan di menu selanjutnya. Nah, misalkan kita langsung play atau kita putar pembacaannya di bagian ini. Rumah Gadang nan elok. Rumah Gadang merupakan rumah adat Minangkabau. Bangunan ini disebut rumah gadang tidak hanya karena ukurannya yang gadang atau besar, tetapi juga karena fungsinya yang besar. Baik, ya seperti itu contohnya. Nanti teman-teman bisa dengarkan sendiri sampai selesai untuk bisa menjawab kuis di tahap selanjutnya. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah modul materi. Nah, di sini disajikan sebuah modul yang berisi materi-materi tentang teks deskripsi. Nantinya teman-teman bisa mengunduh atau mendownload dari materi ini, modul ini dengan cara mengklik link atau bisa juga klik di bagian ini. Nanti secara otomatis akan terhubung ke dalam Google Drive. Untuk kemudian teman-teman bisa langsung mendownload dengan cara klik icon download di bagian kanan atas. Nah, seperti ini. Ini adalah modul yang disusun oleh teman-teman kelas PPSIF 2019. Nah, seperti ini tampilannya. Nanti di bagian bawah juga terdapat contoh-contoh teks deskripsi. Seperti itu. Kemudian di menu terakhir ada kuis dan juga penugasan. Nah, untuk kuis dan penugasan ini berbeda. Untuk kuisnya saya di sini menggunakan website Quizzes. Nah, nanti siswa di sini setelah tadi sudah mendengarkan pembacaan teks deskripsi bisa mengerjakan kuis yang sudah disediakan. Nah, tinggal klik link yang ada di sini atau bisa gambar ini, langsung diklik saja. Maka secara otomatis akan dialihkan atau membuka tab baru ke dalam website Quizzes. Nah, untuk kodenya teman-teman bisa langsung memasukkan kode ini di sini. Kemudian join. Nah, maka akan membuka sebuah laman yang nantinya berisi pertanyaan-pertanyaan.
Ini karena kemarin saya sudah mencoba, jadi kita mulai lagi. Nah, di sini bisa kita mulai lagi. Nah, langsung setelah muncul seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung klik start game apabila sudah siap mengerjakan. Nah, seperti inilah tampilan dari website Quizizz yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya sebagai berikut. Paragraf teks deskripsi di atas merupakan bagian apa? Bisa dipilih di sini. Kemudian langsung teman-teman pilih seperti ini. Nah, apabila jawaban benar, maka akan berwarna hijau. Baik, langsung kita jawab. Nah, ada tampilan-tampilan seperti ini, jadi membuat teman-teman nanti lebih tertarik untuk mengerjakan, jadi tidak bosan. Kalau hanya mengerjakan soal seperti biasa saja pasti akan cukup bosan. Dan di sini ada tampilan-tampilan yang sangat menarik. Nah, di sini terdapat 5 soal yang nantinya bisa teman-teman kerjakan setelah mendengarkan pembacaan dari teks deskripsi tadi. Nah, di sini sudah benar semua, sudah selesai. Semakin cepat teman-teman menjawab, maka poinnya akan semakin banyak. Gitu. Nah, itu untuk kuisnya. Kemudian untuk penugasan individu, di sini nanti teman-teman diminta untuk membuat sebuah teks deskripsi dengan tema bebas dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di media ini. Kemudian untuk pengumpulannya bisa melalui link Google Drive yang sudah disediakan. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini saya memasukkan sebuah quotes dari saya sendiri. Belajarlah dari masa kecilmu dengan sepeda. Kau hanya akan berhasil setelah berulang kali terjatuh dan terus mencoba. Baik, itu tadi adalah video pembuatan dan juga penggunaan dari media pembelajaran yang bernama Wiyata Bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.